Jito, kalau nggak ada Aliman, nggak rame. Selama ini yang sering mengkritisi kebijakan Lurah Prabu kan Aliman. Lurah Prabu pancen wedhus. Betul. Selama ini warga cuma dibohongi. Aset desa banyak yang dijual untuk kepentingan pribadi. Dan sekarang kalian tahu, aset desa hutan pinus mau dijual untuk pabrik pembangunan yang tidak jelas. Nah, betul itu. Apa sih Lurah Prabu itu tidak berpikir bahwa di kampung kita ini sangat banyak sekali para pengrajin batik. Padahal kalian juga tahu getah pohon pinus itu sangat berharga dan sangat penting untuk keberlangsungan hidup kita. Kenapa toh? Kenapa toh iki? Bukan hanya pengrajin batik yang akan terancam. Terus? Kalau hutan pinus itu terus ditebang dan kayunya dijual, hutan akan menjadi gundul. Masalah. Dampaknya? Lingkungan akan menjadi rusak. Setelah itu akan ada banjir dan longsor di mana-mana. Aku melotrok ini. Terus sekarang bagaimana? Kalian tahu nggak? Cukong-cukong itu sekarang ada di rumah Lurah Prabu untuk pembelian hutan pinus. Jelas ini tidak bisa dibiarkan. Harus kita lawan. Harus. Walah, wis, ujian tenang. Jual aset desa kok tidak pakai musyawarah dulu. Kang, mana ada maling kok pakai musyawarah dulu? Ada desa belah itu loh. Malingnya musyawarah dulu sebelum beraksi. Sudah cukup, diam semuanya. Sudah jangan buang waktu. Kita panggil Haliman sesuai rencana. Saya yakin Halimanlah yang mampu selesaikan semua persoalan ini. Haliman di mana? Semua orang tahu, Halimanlah yang menyuruh kita
mengawasi pemerintahan Lurah Prabu. Saya harap Aliman bisa mencegah Lurah Prabu untuk tidak menjual hutan pinus ini yang jelas milik kita semua. Kesuwen. Sekarang kita ke rumah Lurah Prabu. Kita usir cukong-cukong yang mau beli tanah hutan pinus itu. Tapi Lurah Prabu itu backingnya banyak sih. Halah gitu aja kok takut. Orang Angelika juga takut. Mengecut semua. Kalau kalian tidak berani, biar saya saja sendiri yang ke tempat Pak Lurah. Lah, kok berhenti? Sama aja. Ingat, kezaliman itu bisa kalah kalau kita lawan bersama-sama. Wani ora? Kok udah meneng kabeh toh? Wani ora? Wani. Ayo. Lah kawan. Lah, itu Aliman. Iki Aliman. Ada apa ini? Mau kemana kalian? Aliman, malam ini kami mau ke rumah Lurah Prabu. Cukong-cukong yang akan membeli tanah hutan pinus sedang ada di sana. Kelakuan Lurah Prabu memang sudah meresahkan warga. Berkali-kali Lurah Prabu itu menjual aset desa. Selalu warga yang dibodohi, menganggap warga tidak tahu apa-apa. Nah, sekarang waktunya kita bergerak. Ayo Aliman. Saya. Aliman, kamu yakin tidak akan ikut? Bener-bener ya kamu itu. Ya sudah, kalau begitu kita berangkat. Ayo. Hei Aliman, kalau kamu masih punya rasa cinta dengan tanah kelahiranmu ini, ayo bergerak. Jangan diam saja. Batalkan niatmu. Ingat, dah berkali-kali mbokmu ini ngomong. Simbokmu tidak pernah mengizinkan kamu untuk berurusan dengan Lurah Prabu. Tidak akan pernah. Simbok selalu bilang begitu. Tapi aku tidak pernah tahu apa Mbok alasannya Mbok. Simbokmu ini hanya burung pengrajin batik. Ingat, hanya buruh. Simbokmu tidak ingin kamu bermasalah dengan Lurah Prabu. Mbok, saya hanya ingin menyelesaikan masalah Mbok. Membantu para perajin batik. Supaya Lurah Prabu tidak melanggar aturan Mbok. Cukup Aliman. Aku adalah orang yang paling tahu apa yang harus kamu lakukan. Karena aku adalah simbokmu. Dan kamu adalah anakku. Tidak usah ngeyel. Mbok, saya hanya bersama warga ingin menemui Lurah Prabu Mbok. Mbok. Dor! Stop you, ada mangsa.
perhatiin deh. Itu Bu Lela sepertinya lagi nungguin seseorang. Mungkin lagi nungguin anak yang belum pulang. Jangan-jangan anaknya kena tembak semalam. Ditembak? Ditembak siapa? Tembak orangnya Pak Lurah lah. Ngomong-ngomong soal tembak-menembak, waktu saya muda dulu banyak loh laki-laki yang nembak saya. Tapi begitu saya jomblo, gak ada lagi yang nembak saya. Gini. Yuni, daripada kita ngobrolin tembak-tembakan Yuni yang gak ada juntrungannya, mending kita langsung aja tanya ke info valid Bu Lela. Oke. Ya, Kamu yang nanya sekarang. kamu aja lah. Ayo, kamu yang jago. Jago biasanya kamu yang jago. Kamu kan jago hibah. Ih, Gibah. Emang jago. Ayam jago. Bentar. Bu Lela. Udah denger belum? Tadi malam tuh ada riuh-riuh, rusuh-rusuh, huru-hara di rumahnya Pak Lurah Prabu. Udah denger belum? Tidak. Dia belum denger. Out of date banget nih ibu satu ya. Bu Lela, tadi malam itu pakai acara tembak-tembakan segala loh. Masa Bu Lela belum pernah denger? Tidak. Bu Lela ini lama-lama emang ya ngeselin. Dari tadi saya ajak gibah, jawabannya cuma tidak. Emang Bu Lela ini ya nggak cocok banget menjadi penggibah level internasional seperti saya dan Yuni. Udah deh, yuk, capek. Ya udah, so boring. Tapi Bu, semalam Kang Aliman gak ikut demo kan? Iya kan Bu? Iya kan Bu? Tidak! Prabu? Lurah Prabu? Ada apa datang ke sini? Aku hanya ingin bertanya, siapa yang menyuruh si Sontoloyo Aliman itu untuk campur urusanku? Gara-gara Aliman, proyekku jadi gagal. Investor semuanya kabur. Aku tidak pernah menyuruhnya. Aku tidak pernah menyuruh Aliman untuk ikut campur urusanmu. Justru aku selalu melarangnya. Tapi nyatanya Aliman telah menggerakkan warga desa untuk mencampuri urusanku. Gara-gara Aliman, urusanku jadi kacau. Investor tidak jadi membeli tanah hutan pinus. Tapi apa? Biadab Lurah Prabu itu tadi malam hampir aja kita dibunuhnya. Kita harus meneruskan perjuangan kita, Man. Besok kita kumpulkan orang lebih banyak lagi. Pamit saya ya. Assalamualaikum. Salam, tadi Mas. Yuk. Simbok kenapa? Tidak apa-apa. Simbokmu ini hanya capek. Dari mana saja kamu? Dari rumah temen, Mbok. Simbokmu bicara baik-baik. Jawab dengan jujur. Tadi malam pergi kemana? Jawab dengan jujur. Tadi malam pergi kemana? Sudah berkali-kali simbokmu ini ngomong. Jangan pernah ikut campur urusan Lurah Prabu. Apa kamu sudah tidak menganggap bahwa aku ini ibumu? Perempuan yang telah melahirkanmu, membesarkanmu, hingga kata-katanya tidak lagi pantas untuk kamu dengar. Mbok, berkali-kali saya bilang, Mbok,
Saya hanya ingin menyelamatkan kampung kita, Bo. Aliman, tidak usah merasa sok jadi pahlawan untuk orang lain. Urus nasibmu sendiri. Bo! Apa alasannya saya tidak boleh bertemu dengan Ular Prabu, Bo? Baik, Bo. Kalau Simbo tidak ingin menceritakan apa yang terjadi pada Ular Prabu, saya akan mencari kebenarannya sendiri. Aliman, Sontoloyo. Sejak tadi sore, aku sengaja mengintaimu. Aku ingin membuat perhitungan denganmu, anak tidak tahu diri. Apa maksudmu? Apakah simbokmu tidak pernah bercerita bahwa aku, Lurah Prabu, telah membiayai ekonomi keluargamu sejak bapakmu meninggal? Dan aku membiayaimu sejak kecil sampai kau sok tahu seperti ini. Oh, jadi itu maksudnya. Kamu minta kami untuk diam. Kami tidak akan diam. Kata-katamu tajam. Apakah kau tidak takut mati? Tidak. Aku akan mati. Berdebah. Kurang ajar. Tidak tahu diri. Maafkan saya, Mbok. Batiknya, Bu. Batiknya, Pak. Sales batiknya dari Batak. Nah, sini, lihatlah dulu. Nah, asli lah. Ada sertifikatnya nih. Nanti ku tunjukin. Tapi jangan dipoto ya. Nah, Wendang, sini ya, sini. Lihat. Cocok kali buat Wendang ini kalau pergi mengajar. Ini kayaknya dari serat nanas. Mah, tak tahu pula. Alamak, serat itu macam-macam. Ada linen, katun. Makanya kuliahkanlah anaknya di Rekatex UII. Iya. Sini Pak. Banyak kali motif ku bawa. Ada sogan, keraton, piring sedapur, ada. Mega mendung pun ada. Motif memperkaya diri sendiri dan golongan tak punya ku. Koruptor itu yang punya. Mak, udah gundul aja hutan itu. Wih, kalau musim hujan bahaya kali tuh, Wak. Habislah kampung kena banjir bandang. Enak kali lurah itu main potong-potong. Macam di Konoha, potong-potong anggaran. Tapi cemana lah, awak cuma sales batik. Bukan sarjana kehutanan yang punya kekuasaan untuk melindungi kawasan. Ku harap besok-besok banyak orang yang sadar dan merubah kondisi ini. Terutama Klen, Genji. Pakai faktor X-nya. Tapi jangan cuma omon-omon. Apalagi pura-pura tak lihat apa-apa. Pupu papa. Batiknya, Bu. Alah, batu pula tukang batiknya. Batik. Seorang aktivis lingkungan bernama Aliman dilaporkan telah membunuh seorang lurah bernama Prabu dalam sebuah insiden yang mengejutkan warga setempat. Kejadian tersebut terjadi pada Kamis sore dan saat ini sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Menurut informasi yang dihimpun,
Peristiwa berawal dari konflik berkepanjangan antara Aliman dan Lurah Prabu terkait dugaan perusakan lingkungan akibat proyek pembangunan di wilayah tersebut. Aliman yang dikenal vokal menentang proyek tersebut telah beberapa kali melaporkan aktivitas ilegal yang diduga melibatkan wad'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qarib inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Hormat. Iya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Aliman dan